Aktif dari mengantisipasi adanya suatu ancaman bencana yang berhubungan dengan berbagai macam derajat arousal, otonomik, dan reaktivitas. Jadi suatu sinyal kewaspadaan ya, akan adanya suatu bahaya ya, terhadap suatu ancaman bahaya terhadap seseorang ya. Dan bagaimana seseorang menilai ancaman tersebut ya. Jadi ansietas ini bisa sebagai simptom dan bisa sebagai suatu gangguan ya. Ya, disorder ya. Disorder itu gangguan adalah kumpulan dari sign and symptom ya, tanda dan gejala. Ya, ini ansietas. Dia bisa berbentuk rasa takut atau khawatir ya. Nanti bisa dari suatu suatu sindrom ya. Kalau dia berbentuk sindrom, jadi simptom-simptomnya itu bisa ada panik, ada fobia, ada ada obsesi ya, ada harapan, daya perhatian, kemudian kecemasan ya. Kecemasan itu macam-macam ya, ada yang antisipatorik ya, ada kecemasan yang mengambang bebas, free floating ya, dan lain sebagainya. Ya, dua simptom inti adanya rasa takut yang berlebihan dan khawatir ya. Ini secara biologisnya dipengaruhi oleh dua area di otak, yaitu amigdala dan loop dari CSTC ya, corticus striatothalamocortical ya, CSTC loop. Hubungan simptom-simptom dengan daerah di otak dan neurotransmitter ya, hubungan simptom-simptom kecemasan. Jadi kecemasan ini berasal dari tadi ya, CSTC circuit atau loop ya. Corticus striatothalamocortical, dan juga terlibat tadi itu amigdala ya, yang memperantarai dari rasa cemas khawatir seseorang ya. Yang itu terkait juga nanti sebetulnya dengan bagian otak lain ya, seperti hipokampus dan hipotalamus ya. Nah, itu yang terkait dengan memori atau daya ingat ya. Jadi makanya salah satu pemicu dari munculnya kecemasan itu kan kalau kita terpapar dengan suatu objek benda yang mengingatkan kita dengan adanya suatu ancaman bahaya di masa lalu ya. Kemudian terkait dengan neurotransmitter juga ini dipengaruhi oleh beberapa neurotransmitter seperti serotonin, GABA ya, gamma aminobutyric acid, dopamin, norepinefrin, dan glutamat ya, serta dengan suatu ion channel ya, voltage gated ion channel ya. Ya ini ya, yang membuat seseorang merasa takut dan berlebihan ya. Ini dari amigdala yang menimbulkan rasa overaktivasi ya. Kemudian orbitofrontal cortex ya, dan juga daerah CC ya. Kemudian ini untuk setelah muncul rasa cemas, takut, khawatir, apa yang terjadi? Biasanya kita lakukan penghindaran ya. Nah, ini penghindaran juga diperantarai oleh amigdala ya. Nah, ini ada pengaruh juga oleh periaqueductal gray ya, yang munculkan respon rasa takut dan adanya fight or flight respon ya. Ini fight or flight respon ini adalah respon reaksi kita terhadap sesuatu objek atau suatu situasi atau suatu peristiwa yang menimbulkan kecemasan ya, yang diperkirakan dapat menimbulkan ancaman bahaya, itu dengan respon fight or flight. Fight itu bagaimana menghadapi ya, jadi bersiap-siap untuk menghadapinya, atau flight itu yang menghindari ya.
menghindari situasi, sesuatu atau benda yang menakutkan, yang dianggap sebagai ancaman tersebut ya. Kemudian ini juga dipengaruhi oleh tadi ya, sistem endokrin, kemudian hipotalamus. Ya, ini dengan sistem hipotalamus dia dapat meningkatkan kortisol ya. Kortisol ini adalah stres ya, hormon stres, sehingga nanti dapat mengakibatkan peningkatan dari aktivasi dari sistem saraf otonom ya, simpatis ya, atau parasimpatetik ya, mengakibatkan aktivasi dari sistem saraf otonom parasimpatis atau parasimpatetik ini mengakibatkan peningkatan tekanan darah ya, jantung lebih cepat ini ya, berdebar, tekanan nadi meningkat ya, itu yang dirasakan sebagai berdebar-debar dadanya ya. Kemudian juga tekanan darah meningkat ya, nadi meningkat ya, pernapasan pun meningkat biasanya ya. Nah, itu sebetulnya reaksi normal dari suatu apa ini ya, stimulus ini ya. Bentar ya. Baik, sebentar, saya lanjut lah ya. Tadi udah. Ini ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian dari sistem pernapasan juga sama ya, karena tadi mempengaruhi sistem parasimpatis ya, sistem saraf otonom parasimpatis juga dia bisa memicu terjadi peningkatan dari RR ya, respiratory rate ya, peningkatan respiratory rate ya, bisa terjadi pemendekan nafas, dan ini dapat memicu kekambuhan pada pasien-pasien asma ya. Kemudian pada sistem kardiovaskular ya, jantung juga sama ya. Nah, yang tadi ya sudah saya sebutkan, peningkatan iskemik kardiak, peningkatan blood pressure, tekanan darah, HR ya. Nah, ini pada yang mengalami kelemahan pada jantung atau sudah memang memiliki penyakit jantung sebelumnya, dapat menimbulkan respon reaksi yang serius ya. Jadi serangan jantung ya. Dan memang salah satu gangguan ansietas ini, gangguan panik itu memang mirip gejala-gejalanya dengan suatu serangan jantung, dan banyak disalah sangka sebagai suatu serangan jantung ya, padahal tidak ya. Pada nanti setelah diperiksa EKG ya, di eko, nggak ada masalah, jantungnya masih bagus ya, dalam batas normal. Dan ini pengaruh dari hipokampus ya. Hipokampus ya, ini hipokampus itu ini ya, mengatur, meregulasi memori, daya ingat ya, sehingga itu kalau kita lagi melihat sesuatu seperti saya sebutkan tadi ya, teringat di mana sesuatu benda itu mengingatkan kita dengan memori ingatan di masa lalu yang membahayakan ya, yang menakutkan, yang mengancam kita, maka bisa langsung muncul perasaan cemas, khawatir kembali seperti itu ya, walaupun kita tidak mengalami kejadian seperti dulu lagi seperti itu ya. Nah, ini karena terkait dengan tadi ada hubungan antara hipokampus dan amigdala ini. Oke, sekarang masuk ke kita gangguan-gangguannya ya, gangguan-gangguan kecemasan. Ini saya ini diambil dari DSM-5 ya, kriteria diagnosis DSM-5 yang terbaru. Gangguan cemas perpisahan ya, atau separation anxiety disorder. Ini adalah berkembangnya rasa takut dan berlebihan tidak sesuai
ya, di mana rasa cemasnya fokus pada perpisahan dari individu yang melekat dengan orang tersebut, ya. Ya, individu melekat dengan orang tersebut. Jadi biasanya ini gangguan terjadi pada anak-anak, ya. Anak-anak. Jadi figur yang melekat pada dirinya atau figur perlekatan istilahnya itu biasanya adalah orang tuanya, ya, terutama ibunya, ya, ibu kandung, ya. Nah, jadi maksudnya apa? Susah berpisah dari orang tuanya tadi, ibu kandungnya tadi, ya. Ya. Sehingga susah lah, nggak mau sekolah, nggak mau, payah, ya kan? Mau beraktivitas lain pun payah, gitu ya. Nah, gejala-gejalanya gimana? Nah, yang pertama ada distres yang berlebihan, yang berulang, ya, ketika mengantisipasi atau mengalami perpisahan dari rumah, ya, keluar dari rumah, ya, atau dari figur perlekatan utamanya tadi, ya, contohnya berpisah dari orang tua, atau itu. Ya, jadi susah, kadang ya, anak-anak kan perlu sekolah, ya, nah itu ya, tadi ada anak. Jadi anak-anak kan ada yang sering disebut-sebut, kalau orang bilang tuh fobia sekolah, ya, nggak mau sekolah, ya. Nah, kemungkinan ini, ya, dia mengalami gangguan separation anxiety disorder ini. Ya, takut dia berpisah dari orang tuanya, ya, terutama ibunya, ya. Ya, itu disebut dengan figur perlekatan utamanya. Kemudian rasa khawatir yang berlebihan dan menetap tentang kehilangan figur perlekatan utamanya, ya, atau akan ada bahaya yang dialami oleh figur perlekatan utamanya tadi, seperti tiba-tiba mengalami kecelakaan, penyakit, atau kematian bahkan, ya. Kemudian rasa khawatir yang berlebihan dan menetap tentang pengalaman yang akan datang, ya. Nah, jadi dia takut kalau dia tanpa bersama figur perlekatan utamanya, tanpa bersama orang tuanya, dia bisa diculik, ya, bisa tersesat, hilang, mengalami kecelakaan atau jadi sakit, ya, karena tadi perpisahan yang tadi, ya. Nah, itu. Kemudian menolak untuk keluar rumah, nah, ini sekolah, kerja, ya. Ya, sebenarnya lebih jarang, ya, jarang sampai dewasa, biasanya pada anak-anak aja, ya, sampai kalaupun apa sampai remaja, ya, biasanya sih udah terapi, ya, jadi jarang sampai dewasa, walaupun ada juga, ya. Ya, kemudian rasa takut yang berlebihan dan menetap, ya, kalau sendirian, ya, atau tidak adanya figur perlekatan utamanya, ya, tersebut, ya. Kemudian menolak untuk tidur jauh dari rumah atau dari figur perlekatan. Ya, jadi dia nggak bisa nginap di tempat lain dulu, di rumah orang lain nggak bisa, ya, susah, ya. Kalaupun harus nginap di rumah orang lain, ya harus ada orang tuanya juga, seperti itu, ya. Kemudian sering mengalami mimpi buruk, ya, mimpi buruk di mana temanya tentang perpisahan. Kemudian keluhan-keluhan fisik, ya, mual, muntah, ya, sakit kepala ketika berpisah dari figur perlekatan utama tersebut. Jadi kalau anak dia di tempat di sekolah gitu, ya, di sekolah sering mengeluhkan sakit gitu, ya, padahal sebetulnya enggak gitu, ya. Dia hanya mengeluh-ngeluh aja, ya. Nah, nanti pas diperiksa sebenarnya nggak ada masalah badannya, ya. Seperti itu. Kemudian ini rasa takut, cemas, atau pengindaran telah dialami secara menetap setidaknya selama 4 minggu, ya, pada anak-anak dan remaja, dan 6 bulan atau lebih pada orang dewasa, ya, walaupun jarang, ya. Pada dewasa ini sangat jarang sekali kasusnya, yang kebanyakan itu pada anak, ya, apapun remaja, ya. Gangguan ini mengakibatkan distres yang signifikan atau hendaya, gangguan dalam fungsi-fungsi sosial, akademik, pekerjaan, dan fungsi kehidupan penting lainnya, ya. Tidak lebih baik dijelaskan oleh gangguan mental yang lain, ya. Nah, seperti ada namanya agorafobia, seperti itu, ya, ataupun adanya psikosis disorder, ya, dan lain sebagainya. Jadi bukan karena itu, ya. Prevalensinya nih prevalensi tahun di Amerika Serikat 0,9 sampai 1,9%. Pada anak-anak 6 sampai 12 bulan prevalensinya sekitar 4%. Pada remaja lebih sedikit, ya, ini 1,6%. Menurun sejalan dengan ayah. Jadi memang banyak itu pada anak-anak, ya. Anak-anak kecil, ya, di bawah 12 tahun. Remaja sangat udah lebih jarang, apalagi dewasa sangat jarang.
Ya, laki-laki dan anak laki-laki dan perempuan sama ya kemungkinan terkenanya, tapi di komunitas katanya lebih banyak pada anak perempuan. Iya, gejala-gejala klinis bervariasi pada anak lebih muda, menolak untuk pergi ke sekolah, untuk menghindari pergi ke sekolah, ya, memperlihatkan ketakutan atau khawatiran akan ancaman terhadap orang tua, rumah, atau diri mereka sendiri, dan kecemasan hanya ketika perpisahan itu terjadi. Ya. Kemudian secara bertambahnya usia akan berkurang, kemudian berubah ke arah bahaya-bahaya yang lebih spesifik, ya sumber bahayanya, ya seperti takut akan terjadi kecelakaan, penculikan, ya penyakit, ataupun perhatian tentang tidak bisa kembali bersama figur keluarga utamanya. Pada dewasa, gangguan ini mungkin terbatas pada kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan, ya perubahan hidup, ya concern yang berlebihan tentang bagaimana nanti pekerjaannya, ya kehidupannya dengan pasangan, anak-anak mereka, gitu. Juga adanya pengalaman gangguan pada pekerjaan atau kehidupan sosial, ya karena adanya kebutuhan untuk mengecek selalu bagaimana hubungan mereka tersebut, ya. Kemudian konsekuensi fungsional dari suatu gangguan cemas perpisahan. Individu dengan gangguan cemas perpisahan sering membutuhkan aktivitas jadi terganggu ya aktivitas-aktivitas yang di luar rumah, ya anak-anak menghindari sekolah, tidak mau pergi ke camp, ini ekstrakurikuler gitu, ya susah untuk tidur sendiri, ya pada remaja, nggak ke kuliah, tidak mau ke kuliah, ya tidak mau kerja kalau dewasa, seperti itu, ya. Kemudian gangguan yang selanjutnya adalah selektif mutisme, ya. Mutisme selektif, ya selektif mutisme. Ya, mutisme selektif ini kegagalan untuk berbicara pada situasi sosial spesifik di mana memang diharapkan seseorang itu dapat berbicara, ya contohnya di sekolah, ya di sekolah, ya. Begitupun dengan di tempat-tempat lain, ya walaupun tidak harus di semua tempat, ya jadi terutama di tempat-tempat yang membutuhkan seseorang itu untuk bisa berbicara, nah gitu ya. Tapi dia nggak bisa. Ya, tempat-tempat umum publik seperti itu, ya dia biasanya hanya, tapi kalau dia di rumah, ya dia bisa, nggak ada masalah dalam berbicara, ya. Tapi kalau di tempat umum, nah susah deh. Ya, ini mempengaruhi pendidikan, pekerjaan, ya ataupun kehidupan sosial. Durasi dari gangguan sekitar 1 bulan, ya terbatas pada bulan pertama sekolah. Jadi nggak masuk, ya. Kok bulan pertama artinya kalau bulan pertama sekolah itu masih normal dianggap, ya. Tapi kalau udah 3-4 bulan selanjutnya masih seperti ini, ya ini ada kemungkinan sudah ada psikopatologisnya. Tidak gagalan untuk berbicara bukan akibat kurangnya pengetahuan atau adanya ketidaknyamanan ataupun ada kesulitan dalam berbahasa, ya. Jadi bukan karena itu, bukan karena bahasanya nggak dimengerti, bahasa di sekolah ataupun memang nggak sampai tingkat pengetahuannya. Nah, kalau ini kan dia benar ada suatu disabilitas intelektual atau disabilitas mental gitu, ya ini enggak, ya bagus kok betulnya, ya. Nah, kemudian tidak lebih baik dijelaskan oleh adanya gangguan mental lainnya seperti gangguan komunikasi, ya gangguan spektrum autisme dan skizofrenia. Nah, ini konsekuensi fungsional, ya ini sangat mempengaruhi kehidupan sosial, ya anak juga menjadi lebih cemas untuk terlibat dengan kehidupan sosial, ya interaksi sosial, ya peningkatan isolasi sosial, menderita kegagalan dalam akademik, kegagalan dalam komunikasi dengan guru dan teman-teman lainnya. Ya, dapat suatu kompensasi strategis menurunkan kecemasan,
ya, arousal kecemasan dalam hubungan sosial ya. Nah, ini juga misalnya nanti bisa juga terkait dengan apakah ada suatu misalnya fobia sosial pada si anak pasien ini ya. Jadi ini bisa nanti komorbid dia bersamaan dengan suatu mutisme selektif. Oke, lanjut ke fobia spesifik. Fobia spesifik adalah rasa takut yang jelas, rasa takut kecemasan yang jelas tentang suatu objek spesifik ya, atau suatu situasi spesifik. Contohnya terbang, ketinggian, binatang, injeksi atau darah ya, suntik itu ya darah. Pada anak-anak, rasa takut atau kecemasan bisa diekspresikan oleh menangis, ledakan kemarahan atau tantrum, membeku, ya, atau merajuk seperti itu ya. Kemudian objek fobia atau situasi fobik tersebut hampir selalu memprovokasi rasa takut dan kecemasan atau kecemasan. Objek fobik atau situasi fobik tadi secara aktif dihindari atau kalaupun dihadapi dengan adanya peningkatan rasa takut atau kecemasan. Rasa takut atau kecemasan tersebut lebih di luar proporsi yang normal yang seharusnya dari ancaman bahaya tersebut, gitu ya, dan juga melebihi dari konteks sosial budaya. Kemudian telah berlangsung selama minimal 6 bulan ya atau lebih. Kemudian rasa takut, cemas, atau penghindaran mengakibatkan distres secara klinis ataupun daya yang signifikan secara klinis terhadap fungsi penting kehidupan. Kemudian lebih baik dijelaskan oleh gangguan mental lainnya ya. Jadi dia bukanlah suatu agorafobia ataupun suatu obsesi pada OCD, ya bukan suatu kejadian traumatic events, ya, bukan akibat perpisahan ataupun situasi sosial. Kemudian social anxiety disorder atau social phobia, ya fobia sosial. Nah di sini apa ya, rasa takut terhadap suatu situasi sosial ya. Nah, seperti pembicaraan berbicara di rapat ya, ataupun ceramah, mengerjakan tugas ya. Pada anak-anak kecemasan terjadi pada setting peer ya, teman-teman sebaya, dan bukan hanya pada saat interaksi dengan orang dewasa ya. Jadi ini harus terjadi juga pada saat dia bersama dengan teman-teman sebayanya ya, peer. Individu rasa takut individu di mana dia akan bertindak berbicara simptom-simptom ansietasnya akan dievaluasi secara negatif ya. Jadi dia merasa cemas, takut kalau nanti dia dipermalukan, diejek, dibully seperti itu ya, karena merasa mungkin penampilannya aneh gitu ya, nggak seperti biasanya gitu. Kemudian sosial selalu memprovokasi ketakutan, kecemasan ya. Dan ini dihindari ya, bisa mungkin dihindari, atau kalaupun dihadapi akan memunculkan peningkatan rasa takut atau cemasnya tadi. Ya, konsekuensi fungsionalnya tentu berhubungan dengan drop out sekolah ya, kemudian dengan penurunan rasa kesejahteraan, pekerjaan, produktivitas kerja, status sosial ekonomi, kualitas hidup ya, di mana terutama pada yang sudah berpisah dari pasangan ya, single ya, nggak memiliki anak ya, kemudian pada usia yang lebih tua juga bisa. Kemudian gangguan cemas sosial ini mempengaruhi aktivitas, ya, distres dan gangguan sosial berhubungan dengan ansietas sosial. Gangguan ansietas sosial hanya sekitar separuh dari individu gangguan ini yang melakukan pengobatan ya, dan mereka cenderung ini setelah 15 sampai 20 tahun mengalami ya. DD-nya ini rasa malu normal ya, normatif sainis, agorafobia, gangguan panik, gangguan cemas menyeluruh, gangguan cemas perpisahan, fobia, mutisme selektif, gangguan depresif mayor, dan gangguan dismorfik tubuh.
Gangguan panik adalah suatu serangan panik yang berlebihan berulang, di mana adanya peningkatan rasa takut atau ketidaknyamanan yang mencapai puncak dalam beberapa menit, dan selama waktu tersebut ada 4 atau lebih gejala dari berikut ini, ya. Adanya palpitasi, dada berdebar-debar, adanya berkeringat, adanya gemetar, tubuh gemetar, adanya sensasi napas yang memendek, perasaan tercekik, nyeri dada, distres mual atau muntah, atau distres di perut, abdominal distress, perasaan kepala hoyong atau ringan, perasaan panas, terbakar, dan parestesia, ya, seperti kesemutan gitu ya kalau orang kita, numbness sensation. Kemudian bisa derealisasi atau depresiasi. Derealisasi perasaan aneh tidak nyata tentang dirinya, ya, tentang lingkungan sekitarnya, ya. Kalau depresiasi perasaan tidak nyata tentang dirinya. Kemudian rasa takut kehilangan kendali atau akan menjadi gila, dan rasa takut akan mati, ya. Kemudian satu dari serangan tersebut diikuti oleh satu atau lebih keadaan berikut: adanya perhatian atau kecemasan yang melekat tentang adanya serangan panik tambahan, ya, ataupun konsekuensinya, ya, tadi, ya. Yang berat misalnya menjadi gila, kehilangan kendali, memiliki serangan jantung, ya. Kemudian perubahan yang signifikan dari suatu pola maladaptif di perilaku yang berhubungan dengan serangan, ya. Jadi adanya suatu perilaku untuk menghindari memiliki serangan panik kembali, dan dia untuk menghindar ataupun melakukan latihan. Gangguan tidak baik dijelaskan oleh gangguan mental lain, termasuk akibat dari suatu penyalahgunaan zat ataupun suatu penyakit medis umum. Dan bukan tidak lebih baik dijelaskan oleh gangguan mental lainnya seperti serangan panik, OCD, gangguan fobia spesifik, dan sebagainya. Oke, agorafobia. Agorafobia adalah rasa takut yang berlebihan, ya, tentang pada dua atau lebih dari situasi berikut, ya, pada saat menggunakan transportasi publik, ya, di kereta api, di bus umum, ya, di pesawat terbang. Kemudian takut khawatir di tempat terbuka, ya, seperti di tempat parkir, ya, di taman bisa, ya. Kemudian di tempat tertutup, ya, gede, di bioskop, ya. Kemudian di jalur yang ramai, ya, di luar daripada rumah sendiri. Individu merasa takut atau menghindari situasi tersebut karena di mana kalau terjadi sesuatu yang bahaya dan sulit untuk melarikan diri dari keadaan tersebut, ya. Situasi agorafobik ini selalu memicu rasa takut atau kecemasan. Situasi agorafobik ini secara aktif dihindari, yang membutuhkan adanya beberapa keadaan yang lain, ya, ataupun dihadapi dengan peningkatan rasa takut atau kecemasan. Rasa takut atau kecemasan ini melebihi daripada keadaan yang normalnya, ya. Kemudian bertahan untuk 6 bulan atau lebih, ya, menyebabkan distres demikian secara klinis dan bukan recurring kondisi medis umum, ya. Ya, bisa dibedakan oleh gangguan mental lainnya. Kemudian adanya mengingat pada suatu kejadian traumatik atau suatu kekisahan. Jadi agorafobia diagnosis ketika muncul gangguan panik, ya, jika individu memperlihatkan kriteria yang dipenuhi untuk gangguan panik agorafobia, masing-masing diagnosis harus dibuat sendiri, katanya, ya. Oke, gangguan selanjutnya adalah generalized anxiety disorder, gangguan cemas menyeluruh, ya, gangguan ansietas menyeluruh. Nah, ini adalah adanya rasa takut, khawatir, berlebihan yang dimana lebih banyak hari dimana mengalami daripada tidak, ya. Nah, itu more days than not, tentang sejumlah situasi ataupun aktivitas, ya, seperti belajar di sekolah atau bekerja. Kemudian individu menyadari bahwa sulit untuk mengendalikan kekhawatiran tersebut. Kemudian rasa cemas khawatirnya berhubungan dengan 3 atau gejala berikut, ya. Pada anak-anak hanya satu aja pun tidak bisa, ya.
Sepertinya itu ya kegelisahan atau perasaan terkunci atau ya ini tidak bisa keluar dari suatu jembatan sungai gitu ya. Kemudian mudah merasa lelah, kesulitan untuk konsentrasi, iritabilitas dengan otot dan gangguan tidur. Ya, perasaan cemas, khawatir, atau gangguan fisik menyebabkan distres yang demikian, stres klinis dan gangguan dalam fungsi-fungsi pekerjaan, pendidikan dan fungsi penting lainnya ya. Bukan akibat kondisi fisiologis langsung dari suatu penyalahgunaan zat atau suatu kondisi medis lainnya. Jadi lalu itu sebagai gangguan mental lainnya. Ya. Bukan akibat serangan panik, fobia sosial, ya. OCD. Ya, pada ini gangguan perpisahan dari figur perlekatan ataupun pengingat akan suatu kejadian traumatik pada gangguan stres pasca trauma. Kemudian bukan akibat peningkatan pada anoreksia nervosa ya dan lain sebagainya. Ini gangguan cemas akibat dari penyalahgunaan zat atau medikasi ya. Nah, ada ya bedanya hanya adalah bukti bahwa memang dari riwayat fisik laboratorium terdapat adanya gejala-gejala yang jelas ya. Jadi ada gejala-gejala yang jelas setelah mengkonsumsi intoksikasi dari suatu zat aktif. Nah, keterlibatan suatu zat medikasi menghasilkan simptom-simptom pada kriteria A. Gangguan tersebut terlibat dijelaskan oleh suatu gangguan ansietas karena zat yang lain ya. Kemudian simptom mendahului sensor dari satu gangguan penggunaan medikasi atau zat. Ya, simptom-simptom bertahan untuk suatu periode waktu seperti 1 bulan setelah penghentian atau suatu keadaan withdrawal atau suatu keadaan berat. Dan bukan maksud satu delirium ya. Gangguan fungsi, gangguan penderitaan dan gangguan dalam fungsi kehidupan sehari-hari. Dan sebenarnya dibuat untuk suatu diagnosis untuk suatu intoksikasi zat atau nyatakan bahwa STM kode tergantung pada bagaimana seseorang mencoba membukanya gitu ya. Jika suatu penggunaan zat ini berkomorbid dengan suatu gangguan ansietas, maka karakter keempat adalah 1 dan klinisi sebaiknya membuat mild use disorder. Sebelum gangguan ansietas substance induced anxiety disorder ya. Ini diagnosisnya kan gangguan ansietas yang diinduksi oleh zat ya. Jadi contohnya mild cocaine use disorder with cocaine induced anxiety disorder. Kemudian penggunaan yang berat dari suatu zat ya ini setelah karakter keempat disebut 9 ya. Dan klinisi sebaiknya membuat sebagai induced anxiety disorder. Ya, kalau dia moderate 2 ya, dan klinisi harus menyebut dia moderate, gangguan moderat. Tergantung dari bagaimana keadaan penyalahgunaan zatnya. Jika tidak ada suatu komorbid, jadi dibuat 4, dan klinisi sebaiknya menyimpan merekod hanya ke gangguan ansietas yang diinduksi oleh zat. Kemudian gangguan ansietas lainnya akibat kondisi medis umum, nah ini bisa berbentuk serangan panik atau kecemasan. Ya, kemudian ada bukti dari riwayat pemeriksaan fisik atau laboratorium bahwa gangguan ini disebabkan langsung oleh patofisiologis dari suatu penyakit medis umum dan tidak dapat dijelaskan oleh suatu gangguan mental lainnya. Gangguan ini tidak terjadi selama suatu periode delirium, mengakibatkan gangguan yang signifikan dalam fungsi kehidupan. Kemudian codingnya ini ya. Kemudian kondisi medis lainnya
sebenarnya di kode dan di list terpisah ya. Ya. Jadi kalau ada gangguan kondisi medis umum, ya disebut ini ya, langsung penyakitnya ya. Kemudian gangguan ansietas spesifik lainnya ini ada seperti serangan dan simptom terbatas. Kemudian ada jenis anxiety yang tidak terjadi lebih sering. Ya, ada when attacks, ada attack nervous. Ya, ini misalnya terkait dengan budaya ya, gangguan-gangguan yang terkait dengan budaya. Gangguan cemas yang tak tergolongkan, ya ini yang adanya rasa gejala-gejala cemas yang tidak masuk pada gangguan-gangguan mental yang lain, tidak memenuhi kriteria itu gangguan mental lain. Digunakan oleh situasi di mana klinisi memilih untuk tidak menspesifikasi alasan untuk suatu gangguan cemas tertentu dan mencakup presentasi gejala di mana terdapat kurangnya informasi untuk membuat suatu diagnosis yang spesifik. Ya, contohnya di IGD ya, sudah di IGD serba harus cepat, penuh dengan tekanan, tidak ada waktu untuk kita menerka-nerka, menduga-duga kira-kira apa ini gangguan mental dialami ya, harus segera langsung bertindak seperti itu ya. Kemudian ada OCD, kemudian ada body disorder, ini yang termasuk dalam related disorder ya, gangguan terkait, ada gangguan hoarding, trichotillomania, excoriation, akibat kondisi medis umum ya. Adanya obsesi ataupun kompulsi. Obsesi adalah adanya pikiran-pikiran yang menetap merasuk berulang ya tentang suatu perilaku yang berulang atau pikiran mental di mana seseorang individu merasakan dorongan ataupun respon pada suatu obsesi ataupun